warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nggak sih? Pepatah berkata bahwa jika tak kenal maka kita harus kenalan. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku Anissa Sekar Salahita dari program studi antropologi angkatan 2019. Jadi sebenarnya teman-teman, video yang lagi kalian tonton ini merupakan video perdana yang aku buat di channel YouTubeku untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori antropologi 1 gitu kan ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Adib gitu yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menggunakan platform YouTube ini dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak. Oke, kayaknya kita tadi udah lama banget ya intronya, perkenalannya, pembukaannya udah lama banget gitu ya kan. Jadi intinya di video kali ini aku bakalan bahas tentang COVID-19, vaksin, dan teori posibilisme dari A.L. Kroeber. Nah, daripada kita ngomong terus ya kan, yang nggak jelas, yang nggak penting, langsung aja kita simak videonya. Dua warga Indonesia yang positif kemudian terinfeksi masyarakat virus perlu corona menyikapi disebut adanya oleh varian baru banyak COVID-19. warga Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kasus. Mungkin tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua gitu ya kan. Segala sesuatu yang kita lakukan atau segala aktivitas kita mungkin berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sekolah atau kuliah bertatap langsung dengan Bapak Ibu dosen, dengan teman-teman di kampus. Tapi tahun 2020 kemarin ini kita harus melakukan kuliah secara online gitu ya kan. Karena apa? Karena kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat membantu memutus rantai penularan virus corona di Indonesia ini teman-teman. Tentunya itu juga untuk kesehatan kita dong. Ngomong dari tadi kita ngobrolin tentang COVID-19 nih. Kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu COVID-19? Kita langsung aja ya simak videonya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Tadi teman-teman udah lihat kan video tentang apa itu virus corona, bagaimana cara penularannya atau bentuk penyebarannya, kemudian dari mana sih asalnya gitu kan. Jadi teman-teman mungkin udah paham tentang virus corona tadi. Kalau gitu kita bisa lanjut bahas mengenai teori posibilisme lingkungan A.L. Kroeber. Sebelum kita lebih lanjut bahas tentang apa itu teori ekologi posibilisme atau teori posibilisme lingkungan atau mungkin environmental possibilism, ada baiknya kalau kita kenalan dulu nih sama salah satu tokoh penganut dari teori ini, yaitu
A.L. Kroeber. A.L. Kroeber atau yang memiliki nama lengkap Alfred Louis Kroeber lahir di Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni tahun 1876 dan wafat di Paris, Prancis pada tanggal 5 Oktober tahun 1960. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Columbia pada tahun 1901 dan memiliki beberapa karya, yakni diantaranya Handbook of the Indians of California pada tahun 1925, Anthropology tahun 1923, 1948, dan 1963, dan juga Configurations of Cultural Growth pada tahun 1944. Jadi teman-teman, teori posibilisme lingkungan ini merupakan respon dari teori yang ada sebelumnya, yaitu ekologi determinisme, di mana teori determinisme ini menganggap bahwa lingkungan alam atau lingkungan fisik ini memiliki peran dominan atau peran menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, bahkan hingga budaya manusia. Akan tetapi, teori posibilisme di sini memiliki pandangan yang berbeda dengan teori determinisme lingkungan tadi, teman-teman. Jadi, posibilisme sendiri berasal dari kata possible yang artinya mungkin. Kalau aku mengartikan nih ya, barangkali gini teman-teman. Oke, mungkin alam memiliki peran terhadap aspek kehidupan manusia seperti itu. Akan tetapi tidak sepenuhnya gitu kan dipengaruhi oleh alam atau lingkungan fisik. Kemudian kita bertanya dong, lalu kalau bukan alam, siapa dong yang mempengaruhi kehidupan kita, yang mempengaruhi segala aspek kebudayaan kita gitu kan? Jawabannya adalah manusia itu sendiri, teman-teman. Kalau kita ambil contoh nih ya teman-teman, contohnya manusia mampu membuat jalan, manusia mampu membuat jembatan, dan yang terbaru dan yang sedang kita bahas kali ini yaitu vaksin, teman-teman. Jadi menurut aku di sini vaksin merupakan bentuk respon manusia untuk bertahan hidup dan upaya manusia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang sedang mengalami pandemi virus corona ini, teman-teman. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya manusia tidak hanya pasrah akan apa yang mereka hadapi di lingkungan seperti ini, akan tetapi manusia juga mampu berinovasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang mereka tempati. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan ke teman-teman mengenai COVID-19, vaksin, dan juga teori posibilisme lingkungan dari A.L. Kroeber. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah mau menonton video ini sampai akhir gitu ya kan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya!